Salam jumpa pemirsa, bertemu lagi dengan saya Syafur Rijal dalam acara Suara Unuja. Mengawali berita kita yang pertama, Tahun Baru Islam dengan cahaya dan doa, ribuan warga Besuki turun ke jalan membawa obor, menyalakan semangat hijrah di malam Muharram 1447 Hijriah. Mengawali Tahun Baru Islam, ribuan warga Besuki turun ke jalan membawa obor, menyalakan semangat hijrah di malam Muharram 1447 Hijriah. Gemerlap obor menerangi malam di sekitar alun-alun kota Besuki, saat ribuan warga turun ke jalan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Untuk memeriahkan Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah, dan sebagai rasa syukur kita umat muslim karena sudah melewati 1 tahun sebelumnya. Berbekal obor menyala, mereka berjalan beriringan menyusuri rute yang telah ditentukan. Pawai obor tahunan ini bukan hanya sekedar tradisi, melainkan simbol kesatuan dan semangat hijrah untuk memperbaiki diri di Tahun Baru Hijriah. Maratul Konita, Nurdiana Kholida melaporkan. Pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga mencetak karakter dan kebiasaan baik santri. Salah satu kebiasaan baik yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah meletakkan sandal dengan rapi kapanpun dan dimanapun. Pondok Pesantren Nurul Jadid, khususnya di wilayah Pusat Putri Az-Zainiyah, menerapkan sebuah metode klasik untuk membina para santri. Di sini para santri dibiasakan untuk menata sandal dimanapun dan kapanpun. Semua santri wajib untuk meletakkan sandal dengan rapi, baik ketika sedang menuju musola ataupun ketika meletakkannya di depan kamar. Bagi santri yang tidak meletakkan sandal dengan rapi, akan dikenai sanksi berupa sandal akan digunting. Tujuan adanya metode ini adalah untuk membiasakan santri hidup rapi dan disiplin. Jadi tujuan kita mengadakan program kerja penataan sandal ini supaya lingkungan kita terlihat lebih rapi dan enak dilihat gitu. Jadi program kerjanya itu ketika kita mengadakan pengontrolan di setiap pagi dan sore. Kalau pagi itu ketika semua adik-adik sudah berangkat sekolah, itu kita kontrol per gang. Jadi kalau semisal ada sandal yang tidak rapi, kita gunting di sana atau diambil sandalnya. Penerapan metode ini selaras dengan semboyan Pondok Pesantren Nurul Jadid mengaji dan membina akhlakul karimah. Dengan demikian, dampak baiknya sudah dirasakan oleh banyak pihak, seperti para santri yang merasa lebih disiplin, lingkungan pesantren yang lebih rapi dan nyaman. Alun-alun kota Probolinggo telah disulap menjadi pusat keramaian. Panggung megah berdiri gagah, siap menampilkan berbagai pertunjukan yang dinanti-nanti. Di sekelilingnya, tenda-tenda UMKM berjajar rapi, mengundang perhatian dengan aneka rasa jajanan yang memanjakan lidah. Para penonton membatasi area depan panggung utama yang menampilkan live musik. Ada juga yang bersila di sisi luar area pagar pembatas, sembari menikmati jajanan kuliner. Tak hanya itu, para pedagang UMKM yang hadir di sini juga menjadi magnet tersendiri. Terlihat jelas antrian panjang di beberapa stan yang menjual jajanan favorit seperti dimsum dan sushi, kue-kue tradisional hingga varian dessert box dan minuman kekinian. Ini menjadi bukti bahwa produk-produk lokal memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Senang karena kalau nyari jajan agak susah, terus juga buat orang-orang yang baru buka jualan makanan gitu kan bisa ngepromosiinnya di sini gitu. Di Kamis malam Jumat pembukaannya, ini terakhir besok pada hari Sabtu malam Minggu. Jadi sekarang hari Rebo, Kamis jadi 2 hari lagi. Acara Semi Pro ini bukan hanya sekedar hiburan semata, namun juga menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan potensi budaya dan ekonomi di kota Probolinggo. Dengan adanya Semi Pro, UMKM lokal mendapatkan panggung untuk mempromosikan produk mereka
Diharapkan acara semacam ini dapat terus digelar secara rutin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mempererat silaturahmi antar warga. Ratna Ratiana, Berliana Sadah, melaporkan untuk Suara Unuja. Lagi nyari cemilan yang crispy di luar, lembut di dalam, dan pastinya nagih. Kenalin, pisang nugget. Dibuat dari pisang pilihan, dibalut tepung renyah, dan disajikan dengan aneka topping favoritmu. Varian rasa, bebas pilih mau yang manis, gurih, atau unik. Semuanya ada. Cocok buat nemenin nugas, kumpul bareng teman, atau sekedar ngemil di rumah. Harganya murah loh, dan jangan lupa lokasinya di Sidodadi Python. Pisang nugget enaknya bikin gak bisa berhenti. Tunggu apa lagi? Yuk beli! Gurih, lumer di mulut. Tell up all the guys in the place me a coming. Ladies, when them a see me they running. Jump up in a place like bitch me stunning. Girl them a talk that mambo jumbo. Me a roll up in a place lambo lambo. Me a like dancing to combo. One night stand. Lagi santai main HP, perut bunyi keroncongan. Pas buka TikTok, muncullah si viral Megawat. Langsung aja meluncur ke Pucasera Python. Pas dateng, dia masih ngasap dengan topping yang rame kayak orkes. Suapan pertama, wow, pedasnya, tapi nagih cuy. Megawat, rasa gawat, harga bersahabat. Rasakan sensasi segarnya. Es jeruk segar dengan nyampe ke hati. Mau MUA terpercaya? Free make up aja. Looking natural tapi tetap Indonesia. Kalian bosan? Gak mood? Pengen makan yang manis-manis, tapi gak mau yang itu-itu aja? Ini solusinya. Oreo Cheesecake. Kue keju lembut dengan lapisan biskuit Oreo menciptakan perpaduan rasa manis dan creamy yang sempurna. Kapan terakhir kali kamu menikmati Oreo dengan cara berbeda? Coba Oreo Cheesecake dan rasakan sensasinya. Pada hari Kamis kemarin telah dilaksanakan acara pelepasan dan bakti mahasantri praktek kompetensi di Ma'had Ali Nurul Jadid. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pelepasan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian mereka kepada masyarakat.
Persiapan untuk acara pelepasan ini dimulai dari jauh-jauh hari. Panitia bekerja keras untuk memastikan setiap detail acara berjalan dengan baik. Suasana penuh semangat terlihat di wajah para mahasantri yang siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidup mereka. Oke, pertanyaan yang pertama, BMS sendiri itu apa sih, Ustazah? BMS itu singkatan dari Bakti Mahasantri. Bakti Mahasantri itu adalah kegiatan yang diadakan oleh pihak Mahat Ali Nurul Jadid untuk mahasantri semester 7. Bakti Mahasantri ini mencakup beberapa kegiatan yang mana juga dalam membantu proses pengembangan, proses pembelajaran dari pihak pondok mitra yang didatangi oleh peserta BMS. BMS juga itu biasanya untuk mahasantri semester 7. BMS ini biasanya kalau bahasa gaulnya dalam kampus-kampus luar itu namanya seperti KKN, kuliah kerja nyata. Jadi BMS ini sebagai bekal sebelum mahasantri itu mengabdi secara langsung kepada masyarakat ketika nanti sudah lulus dari Mahat Ali Nurul Jadid. Baik, lalu yang kedua, pada tahun ini ngirimnya kemana aja, Ustazah? Untuk tahun ini tempat-tempat BMS-nya itu ada 7 tempat, daerah Probolinggo sama Besuki, sama yang paling jauh untuk tahun ini itu di Bali. Untuk Probolinggo sendiri ada Keraksan, ada Paiton, sama Randutata. Lalu tahun ini ngirim berapa mahasantri, Ustazah? Tahun ini mahasantri yang dikeluarkan itu ada 14. Putri itu 8 orang, putra itu 6 orang. Jadi totalnya semua 14 orang. Masing-masing kelompoknya itu ada 2 orang. Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Mahat Ali Nurul Jadid. Dalam pidatonya, beliau mengingatkan para mahasantri tentang pentingnya ilmu yang telah diperoleh dan harapan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk para dosen, alumni, serta orang tua mahasantri. Kehadiran mereka menambahkan kehangatan dan dukungan moral bagi para mahasantri yang akan melaksanakan pengabdian di masyarakat. Sebagai wujud pengabdian, para mahasantri melaksanakan bakti mahasantri. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap masyarakat. Acara ditutup dengan doa bersama agar para mahasantri senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani pengabdian di tempat yang telah ditentukan. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Demikianlah liputan mengenai pelepasan dan bakti mahasantri, praktek kompetensi mahasantri di Mahat Ali Nurul Jadid. Momen berharga ini menjadi titik awal bagi para mahasantri untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa.
Geprek udah biasa, tapi geprek bakar cuma di warung Om. Pedas, dibakar, nendang rasanya. Sebanyak 30 siswa SMK Full Day Bulu Gading mengikuti program praktik kerja industri Prakerin di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengasah keterampilan profesional sekaligus menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari di sekolah dalam lingkungan kerja nyata. Paiton Probolinggo sebanyak 30 siswi SMK Full Day Bulu Gading menjalani praktek kerja industri Prakerin di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton. Kegiatan ini berlangsung sejak awal Juni 2025 dan berakhir pada awal Juli 2025. Para siswa berasal dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Ini ditempatkan di berbagai unit kerja yang ada di bawah naungan Yayasan Nurul Jadid. Mereka terlibat langsung dalam kegiatan operasional seperti penginputan data, buku-buku perpustakaan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun'im, pengelolaan data di Laboratorium Stikes Universitas Nurul Jadid, rekap data mahasiswa jurusan teknik Universitas Nurul Jadid, dan masih banyak lagi. Dari SMK Full Day Bulu Gading, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Kami berprogram studi Teknik Komputer Jaringan. Kami di sini membantu sebagai staf sekretariat di Fakultas Kesehatan. Selama menjalani prakerin, para siswa bisa langsung mendapat bekal berharga bagi siswa saat turun ke dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para siswa mampu mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, serta memperluas wawasan tentang dinamika kerja profesional, khususnya di lingkungan pesantren modern. Desa Gunung Malang menyuguhkan panorama alam yang sejuk dan memikat. Hamparan sawah hijau luas sejauh mata memandang menjadi pusat aktivitas pertanian masyarakat setempat. Di kejauhan, barisan pegunungan berdiri megah menciptakan latar belakang yang mempesona. Mengalir di tengah-tengah desa, sungai yang jernih menjadi sumber kehidupan warga. Selain digunakan untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari, Desa Gunung Malang bukan hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal. Warga hidup berdampingan dengan alam, menjaga kehijauan sawah, menjaga kebersihan sungai, dan merawat hutan kecil di sekitar desa. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan alami, jauh dari polusi, dekat dengan nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan hidup. Suka banget tinggal di sini karena udaranya sangat sejuk dan airnya sangat jernih dan dingin. Pemirsa,
Di tengah geliat kuliner tradisional yang mulai bangkit, Ibu Siti Nur Hasanah, warga desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berhasil mencuri perhatian dengan menjual jihu, olahan khas ikan laut yang kini menjadi buruan para pecinta rasa. Berawal dari usaha kecil di rumah, Ibu Siti Nur Hasanah mulai mengelola jihu dengan bumbu racikan sendiri. Dengan rasa gurih pedas yang khas dan proses pengelolaan yang bersih, usaha ini pun berkembang. Produknya mulai dikenal di lingkungan sekitar hingga dijual secara online keluar daerah. Setiap harinya, Ibu Siti mampu mengolah belasan kilogram ikan segar menjadi jihu siap santap. Semua dikerjakan dari rumah dengan peralatan sederhana namun penuh ketelatenan. Awal mulanya ya sekedar coba-coba dong. Buatnya itu cuma 1 kilo gitu. Setiap harinya. Setelah lama-kelamaan ya berkembang ini Mas. Seperti sekarang ini dah. Bisa tembus 15 kilo satu hari. Kata konsumen ya empuknya. Lembut, dah alot dah katanya. Dah keras. Kata konsumen. Dari dapur kecil di Sumberanyar, semangat usaha dan inovasi terus berkembang. Semoga kisah Ibu Siti Nur Hasanah bisa jadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani memulai usaha dari hal sederhana. Dari Rahmat Pria melaporkan. Halo guys, buat kalian yang lagi cari kos putri dengan fasilitas kasur, lemari, MiFi, CCTV, kamar mandi dalam, parkiran luas, dan lain-lain, hubungi kami di 0877114031000. Oh ya, lokasinya berada di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. 1 km dari kampus Unizar dan 1 km dari Rumah Sakit Umum Daerah NTB. Sambal petis gacor. Bikin meledak di mulut. Pancong lumer. Makanan modern yang terbuat dari tepung terigu. Rasanya pecah di setiap gigitan di mulut.
CFD es teh, segernya nyata, rasanya juara. Teh putih selalu jadi pilihan. Mau yang murah tapi enak. Minum air nyusu. Ada berbagai varian rasa. Diambil dari desa Krucil dengan kealamiannya. Panas di terik matahari. Es permen karet solusinya. Es permen karet enak rasanya. Keselak makanan. Es permen karet juga solusinya. Car Free Day atau CFD yang digelar di sekitar perempatan Rumah Sakit Waluyo-Jati Keraksaan selalu dipadati warga. Meski bukan lagi berlokasi di alun-alun seperti biasanya, CFD tetap ramai dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil menengah. Car Free Day atau biasa disebut CFD sudah menjadi rutinitas mingguan untuk masyarakat Kraksan. Pada Minggu pagi 29 Mei, lokasinya yang sudah berpindah ke area Gelora Kraksan masih dipadati ratusan warga yang datang untuk berolahraga, bersantai, dan berburu produk UMKM lokal. Hal ini memudahkan para penjual untuk menawarkan berbagai produk jualannya kepada para pengunjung. Menurut Ibu Yuyun, selama 4 tahun berjualan, penghasilan selalu meningkat setiap berjualan di acara ini. Berbagai produk yang ditawarkan oleh banyak penjual, mulai dari nasi bakar, nasi kuning, dimsum, roti o, minuman herbal, serta kerajinan tangan seperti dompet kain, gelang, mainan, hingga bermacam-macam bunga hias. Terpantau hingga menjelang siang, CFD Kraksan tetap ramai dan menjadi tempat favorit warga untuk memanfaatkan waktu libur. Kalau di CFD itu lebih ramai. Lebih ramai. Porsinya bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan lebih baik lagi,
Susah nyewa tempat di sini. Iya, sewa ke itu udah ke Petugas. ya. Oke, ke petugas. Bukan sewa sih, apa namanya ya? Lapaknya itulah nomornya, kan ambil nomor. Oke. Bukan sewa. Jadi nggak bebas berjualan ya Bu ya? Harus daftar gitu? Iya, harus daftar dulu. Kalau sudah nomor paten, tetap nomornya. Menurut kakak, bagaimana kualitas barang UMKM di sini? Baik, enak juga, worth it, sama harganya. Lapak Gazebo Pak Taufik yang terletak di Desa Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, merupakan satu unit usaha yang berfokus di bidang produksi gazebo. Gazebo-gazebo di sini terbuat dari bambu-bambu pilihan yang dijamin kuat dan awet. Lama pembuatan satu gazebo berkisaran antara 2-4 minggu, tergantung ukuran dan bentuk dari gazebo itu sendiri. Pengerjaannya pun masih bersifat tradisional. Di sini tersedia berbagai bentuk gazebo dengan beragam ukuran. Dari bentuk pembuatan yang bikin. Masuk ke apa ya? Kan dipakai rata. Yang beli itu dari daerah mana saja? Daerahnya ya Tiris, Kucil, ya ada yang dari Gajangan ini. Iya. Dan ini ngambilnya masalah tenaga itu memang dari wilayah sini, dari Probolinggo, nggak ada yang dari luar. Untuk daerah sebelah bagian timur seperti Bondowoso, Bondowoso itu kalau konsumen itu pesanannya sampai ke Bali, Surabaya, Mojokerto sini. Jadi kalau sudah mau muat itu diambil atas pesanan, ini nanti sambung dengan trailer, kadang-kadang truk, kadang-kadang dirangkap ke sana, ambil tempatnya. Selain unik, unit usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Gazebo produksi Pak Taufik terkenal kokoh dengan harga terjangkau. Pemasaran dari usaha gazebo ini sudah sampai luar kota, bahkan sudah sampai di Bali. Fungsi dari gazebo ini pun beragam, mulai dari tempat bersantai bersama keluarga di rumah, tempat rehat di halaman kantor, bahkan diletakkan di tempat wisata karena nilai estetikanya.